Rodrigo resmi perpanjang kontrak di Real Madrid. Ten Hag dipecat, Zidane kandidat pelatih MU. Suarez susul Messi ke Inter Miami di 2024, Ronaldo OTW jadi pegulat akhir pekan ini. Sintayong panggil 27 pemain hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dilansir 90 Min, Real Madrid mengikat Rodrigo Goes dengan perpanjangan kontrak berdurasi 3 tahun pada Kamis 2 November 2023. Kontrak sebelumnya berakhir pada 2025. Dengan perpanjangan ini, bintang asal Brasil akan bermain di Real Madrid sampai 2028. Perpanjangan kontrak ini untuk menaikkan nilai tawarnya, sebab Rodrigo akan memiliki klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro. Isu pemecatan Erik ten Hag oleh MU kian santer. Menurut laporan Daily Mail, Manchester United telah menyiapkan Ruben Amorim dan Zinedine Zidane sebagai calon pengganti Erik ten Hag. Langkah itu diambil mengingat performa klub belakangan ini sudah masuk dalam fase mengkhawatirkan. Amorim merupakan pelatih Sporting Lisbon saat ini. Sementara Zidane sedang tidak melatih klub apapun sejak meninggalkan Real Madrid 2 tahun yang lalu. Kans Luis Suarez untuk berduet lagi dengan Lionel Messi terbuka lebar. Suarez hanya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Inter Miami. Laporan Football Espana mengungkapkan, kontrak Suarez di Gremio akan diputus pada akhir Desember 2023. Setelahnya, penyerang 36 tahun ini berstatus bebas transfer. Rencana ini sudah diketahui oleh Miami. Nantinya, penawaran baru Miami segera diserahkan tidak lama usai Suarez tidak lagi terikat kontrak dengan Gremio. Lionel Messi telah memenangkan Ballon d'Or ke-8-nya tahun ini, namun ia tidak dapat memenangkan salah satu penghargaan bergengsi lainnya, yakni penghargaan pendatang baru terbaik MLS, meski ia memulai karirnya dengan cemerlang bersama Inter Miami. Penghargaan ini diberikan kepada striker Atalanta United, Georgios Giacomakis, yang mencetak 17 gol dalam membantu timnya meraih posisi ke-6 di Liga dan 1 tempat di babak playoff MLS Cup. Setelah memenangkan Ballon d'Or ke-8-nya, Lionel Messi, sang bintang Inter Miami itu ditanya tentang pencapaian terbaik dalam karirnya. Pemain Argentina itu ditanya apa gol terbaik dalam karirnya. Meskipun ia menorehkan prestasi luar biasa di tim nasional Argentina dan bahkan di PSG dan Inter Miami, Messi lebih mengutamakan golnya yang ia buat di Barcelona. Gol terbaiknya adalah gol Celoran saat menghadapi Madrid di semifinal Liga Champions 2010-2011. Vinicius Junior jadi korban serangan rasisme saat tampil di markas Barcelona. Blaugrana masih kesulitan menemukan identitas pelaku pelecehan rasial tersebut. Melansir Football Espana, Barcelona dan kepolisian Catalunya belum berhasil menemukan pelaku hingga Kamis 2 November 2023. Bukti video yang didapat dari La Liga belum cukup untuk mengidentifikasi pelaku. Lokasi duduk terduga pelaku di stadion sudah diketahui dan tampaknya mereka bukan anggota klub. Promotor gula terkenal WWE berencana mengajak Cristiano Ronaldo untuk tampil di salah satu acara mereka, yakni Crown Jewel Event. Acara tersebut rencananya akan diadakan di Arab Saudi pada Sabtu 4 November 2023. Tak hanya itu, CR7 juga disebut-sebut akan berduet dengan bintang WWE terkenal, yakni John Cena. Hanya, kehadiran Ronaldo masih diragukan. Pasalnya, Al Nassr akan bertanding kontra Al Khalij dalam lanjutan laga pekan ke-12 Liga Arab Saudi 2023-2024 pada hari yang sama. Jude Bellingham kini menjelma menjadi idola baru Real Madrid berkat performa ciamiknya di awal musim. Sudah 11 gol Bellingham ciptakan di La Liga. Bellingham kerap disamakan dengan dua legenda Bernabeu, yakni Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo. Pemuda asal Inggris ini menyebutkan dirinya ingin menjadi seperti Zidane berikutnya di Madrid, namun versi modern. Itu yang menjadi alasan ia memilih nomor punggung 5 di Los Blancos. Setelah 5 kekalahan beruntun di Liga, raksasa Belanda Ajax keluar dari posisi terbawah Eredivisie dengan kemenangan kandang 2-0 atas FC Volendam Jumat dini hari tadi.
Juara Eropa 4 kali dan tim tersukses Belanda sejauh ini. Meraih kemenangan kedua mereka musim ini berkat gol di babak kedua dari Steven Bergwijn dan Chuba Akpom. Kemenangan liga terakhir mereka terjadi pada hari pertama musim ini, yakni 12 Agustus silam. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri agaknya masih harus menunggu lebih lama untuk bisa memainkan Danilo di lini pertahanan sinyonya tua. Kapten Juventus itu diwartakan kembali mengalami cedera saat mengikuti sesi latihan rutin I Bianconeri pada awal pekan ini. Danilo dilaporkan kembali mengalami cedera. Kali ini mantan pemain bertahan Manchester City itu mengalami cedera otot. Potensi buat Danilo untuk bisa tampil di laga kontra Fiorentina benar-benar dalam ancaman. Neymar menjalani operasi pada hari Kamis 2 November setelah mengalami robek pada anterior cruciate ligament atau ACL dan meniskus di lutut kirinya saat menjalani laga internasional. Media setempat melaporkan dia akan dipulangkan pada hari Sabtu untuk memulai pemulihan yang diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan 2024. Neymar mengunggah sebuah foto di media sosial bersama kedua anaknya dan menuliskan caption, "Semuanya akan baik-baik saja." Sudah jatuh tertimpa tangga. Selain menelan kekalahan dari Saarbrücken di ajang DFB Pokal, Bayern Munchen juga terancam kehilangan Matthijs de Ligt yang cedera di laga tersebut. Bek andalan mereka itu terancam menepi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan setelah mengalami cedera cukup serius. Bayern mengumumkan bahwa de Ligt mengalami robekan ligamen parsial di lutut kanannya yang dapat membuatnya harus menjalani rehabilitasi yang sangat panjang. Ayah Luis Diaz masih belum dibebaskan usai jadi korban penculikan. Polisi awalnya menyebut pelaku berasal dari geng kriminal, namun berubah dengan menyebut penculik datang dari komplotan ELN. ELN atau Ejército de Liberación Nacional atau Pasukan Pembebasan Kolombia adalah gerilyawan pemberontak Kolombia. Ketua Perundingan Delegasi Pemerintah Kolombia dengan ELN, Pati Patino, mendesak ELN segera membebaskan Luis Manuel Diaz. Penculikan ini disebutnya sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan. Pelatih Lyon Fabio Grosso menjadi korban serangan fans Marseille terhadap bus yang ditumpangi skuad Lyon. Grosso terluka parah akibat insiden itu. Ia mengalami pembekakan pada mata kirinya dan memerlukan 16 jahitan. Pelatih Marseille Gennaro Gattuso mengungkapkan bahwa dia telah berbicara dengan mantan rekan setimnya di Italia dan mengecam pelakunya. Gattuso juga menyampaikan Grosso terancam kehilangan penglihatan karena luka di matanya yang cukup parah. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi memanggil 27 pemainnya jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua melawan Irak dan Filipina bulan ini. Ketahui, dari 27 pemain yang dipanggil, tampak pelatih berusia 52 tahun ini kembali memboyong pemain abroadnya. Namun, ada dua pemain inti yang tidak dipanggil kali ini. Dua pemain tersebut adalah Ivan Jenner dan Marcelino Ferdinand yang sama-sama sedang alami cedera. Penyerang legendaris Brazil, Romario, tidak setuju dengan rencana Konfederasi Sepak Bola Brazil atau CBF untuk merekrut Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional negara itu. Mantan bintang Barcelona tersebut lebih memilih melihat pelatih sementara saat ini, Fernando Diniz, tetap memimpin Seleção. Romario memuji Diniz yang ia gambarkan sebagai pelatih terbaik di Brazil dan menurutnya perlu diberi waktu untuk mendapatkan hasil. Bomber Inter Milan Marco Arnautovic memberikan kabar baiknya yang kemungkinan akan kembali berlatih bersama tim setelah alami cedera hamstring. Kembalinya Arnautovic diperkirakan pada akhir pekan saat Inter Milan bertandang ke markas Atalanta. Simone Inzaghi tentunya berharap para pemainnya mampu berada dalam kondisi fit seluruhnya alias tak ada yang alami cedera sehingga dia bisa dengan leluasa melakukan rotasi untuk 3 kompetisi sekaligus. Striker Mainz Anwar El Ghazi mendapat peringatan dan diskors menyusul pernyataannya sebelumnya tentang tragedi di Palestina. Ia diizinkan kembali berlatih pada Senin lalu setelah menunjukkan penyesalan. Namun, El Ghazi mengunggah pernyataan lain pada Rabu 1 November 2023 yang menurut klub tidak dapat dipahami dan sekarang akan memeriksanya dari perspektif hukum.
Pemain internasional Inggris Ivan Toney masuk dalam radar sejumlah klub top Eropa dan Liga Premier, termasuk Chelsea. Sementara Arsenal juga dilaporkan tertarik. Manajer Thomas Frank menyatakan di musim panas bahwa dia yakin Toney bernilai 100 juta pound sterling dan Brentford akan memiliki argumen yang masuk akal untuk mengenakan angka tersebut, terutama jika Chelsea datang menyatakan ketertarikannya. Juventus bersiap untuk merekrut talenta Udinese Lazar Samardzic pada bulan Januari. Bianconeri perlu memperkuat lini tengah mereka menyusul kekhawatiran di luar lapangan. Juventus tidak dapat mengandalkan gelandang Paul Pogba dan Nicolo Fagioli karena masalah pribadi kedua pemain tersebut. Alhasil, Juve berkeinginan untuk mengontrak talenta Serbia itu dengan status pinjaman dengan klausul pembelian permanen terlampir, total kesepakatan bernilai sekitar 30 juta euro. Manchester United sedang di fase suram. MU berada di urutan ke-8 di Liga Premier, tersingkir dari Piala Carabao oleh Newcastle United dan mungkin tidak lolos dari penyisihan grup Liga Champions. Kini, mantan bintang United Luis Nani mengkritik tim Erik ten Hag karena kekurangan bahan utama untuk sukses. Pemain MU di era Sir Alex Ferguson itu mengatakan tidak ada cukup pemain di skuad saat ini dan tidak ada semangat pengorbanan untuk menang. AC Milan, klub raksasa Italia, diberitakan telah membidik gelandang Arsenal Charlie Patino sebagai target transfer masa depan. Rossoneri bertujuan untuk terus memperkuat barisan mereka dengan talenta muda. Pemain berusia 20 tahun yang saat ini dipinjamkan ke klub Championship Swansea City diprediksi mempunyai masa depan cerah di Emirates Stadium. Untuk mendapatkan Patino, Milan perlu menyiapkan mahar 25 juta euro agar Arsenal mau melepas sang pemain. Pemain internasional Belgia itu telah absen karena cedera hamstring sejak pertengahan Agustus sehingga ia hanya tampil 2 kali musim ini. De Bruyne menyatakan cederanya saat ini adalah yang paling serius sepanjang karirnya. Bintang Manchester City ini menyamakan dirinya dengan mobil yang membutuhkan servis besar dan yakin cederanya saat ini disebabkan oleh tim yang dipaksa memainkan begitu banyak pertandingan setiap musim. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menjelaskan tentang seberapa dekat hubungan yang ia jalani dengan Mauricio Pochettino, terutama karena keduanya sempat bermain bersama ketika masih aktif sebagai pemain dulu. Keduanya pernah bareng-bareng di PSG pada 2001. Menurut pelatih asal Spanyol, Pochettino memberikan sangat banyak bantuan selama menjalani karir di Parc des Princes. Ia bahkan menggambarkan Pochettino seperti sosok ayahnya sendiri dan mendapatkan banyak pengalaman berharga. Legenda Chelsea John Terry mengenang kisahnya saat masih menjadi kapten The Blues. John Terry saat itu di bawah arahan pelatih Jose Mourinho dan sempat mendapatkan umpatan kasar dari sang pelatih. Dalam The Obi-Wan Podcast, John Terry menyebut The Special One mengusir dirinya dan Gary Cahill. Sosok yang kini melatih AS Roma itu bahkan pernah mengancam akan merekrut Rafael Varane. Insiden itu terjadi saat Jose Mourinho menyuruh anak asuhnya latihan, namun performa para bek tidak seperti harapan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!